Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Uyun Dwi sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian ijaroh, kemudian dasar hukum, rukun, dan syarat-syarat ijaroh. Yang pertama, di dalam PPT terdapat pengertian ijaroh. Ijaroh adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Nah, ijaroh ini berbeda dengan jual beli ya teman-teman. Jika jual beli atau bai itu objeknya adalah barang, sedangkan di ijaroh kita adalah objeknya adalah manfaat dari suatu barang yang telah disewa, seperti itu. Kemudian di situ terdapat dasar hukum ijaroh. Yang pertama, dalam Al-Qur'an dasar hukum ijaroh terdapat pada surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sakinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudaiqu ila akhirih. Artinya adalah tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Nah, selain di surat Al-Qur'an, ada juga di surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah satu dari wanita itu berkata, "Wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Jika dilihat dari konteks arti daripada surat-surat tadi, semuanya berbicara masalah upah. Jadi sangat relate sekali jika disambungkan dengan dasar hukum dari ijaroh. Kemudian di sini terdapat dasar hukum hadis. Hadis Nabi Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Sekali lagi tentang upah. Jadi memang ijaroh ini hubungannya dengan upah karena bentuknya sewa menyewa yang diambil manfaatnya, seperti itu. Kemudian kita ke rukun ya. Rukun ijaroh menurut jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama akid, kemudian upah atau ujroh, yang ketiga sigot akad, dan yang keempat adalah manfaat. Syarat-syarat ijaroh. Syarat ijaroh itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah akid. Akid adalah kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. Jika salah satu pihak adalah orang yang gila atau anak kecil, maka akadnya dianggap tidak sah. Kemudian yang kedua ada sigot. Sigot akad dapat dilakukan dengan lafaz atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Jadi jika ucapannya sudah dimengerti antara kedua belah pihak, itu sudah termasuk dalam sigot akad. Terus yang terakhir ada upah atau ujroh. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jadi diketahui dengan jelas gitu. Yang kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijaroh, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ijarah mausufah fi dhimmah. Ijarah mausufah fi dhimmah adalah transaksi yang mana objeknya belum ada ketika akad, tetapi ia sudah dibatasi berdasarkan dari kriteria yang sudah jelas. Al-ijarah al-mausufah fi dhimmah juga bersifat maju ke depan atau bisa dikatakan akad ijarah yang maju. Bisa dilakukan dengan syarat kriteria objeknya dapat dikabulkan secara batas dan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan saat akad. Rukun dan syarat al-mausufah fi dhimmah. Yang pertama, rukun ijarah mausufah fi dhimmah adalah muajir, pihak yang menyewakan, dan mustajir atau penyewa. Yang kedua adalah sigot. Sigot adalah ijab dan qabul. Yang ketiga ada ma'jur, objek dari ijarah. Untuk syarat-syaratnya adalah menurut fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016, syaratnya yaitu yang pertama, ketentuan terkait manfaat barang atau manfaat ain, yaitu manfaat barang harus berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya agar terhindar dari perselisihan. Yang kedua, manfaat dari barang tersebut harus berupa manfaat yang diserah terimakan, baik secara hukum maupun secara hakiki. Yang ketiga, pada saat akad jangka waktu penggunaan manfaat harus disepakati. Yang keempat, manfaat yang boleh digunakan harus berdasarkan syariat. Yang kelima, manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dimaksud dalam akad yang dapat tercapai melalui akad ijarah mausufah fi dhimmah. Selanjutnya, dasar hukum ijarah mausufah fi dhimmah. Akad ijarah mausufah fi dhimmah hukumnya boleh dalam Islam sesuai firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum ila bidainin ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tu'mina amanatahu wa taqillaha rabbah. Maka jika sebagian kamu percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dia percaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Hadis yang berkaitan dengan dasar kebolehan al-ijarah al-mausufah fi dhimmah ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah, di mana mereka melakukan salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang melakukan salaf hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai pada batas waktu tertentu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, sungguhnya jual beli itu hanyalah sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Selanjutnya adalah ketentuan fatwa DSN MUI tentang akad ijarah mausufah fi dhimmah. Yang pertama adalah ketentuan hukum. Ketentuan hukum ada akad al-ijarah mausufah fi dhimmah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini. Yang kedua, akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus maupun akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban sejak akad dilangsungkan. Yang kedua, ada ketentuan terkait manfaat barang dan pekerjaan. Yang pertama, diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa. Yang kedua, dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada ketentuan terkait barang sewa. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya. Barang sewa yang dideskripsikan belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akan dilakukan. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa. Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa, dan apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akan dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati. Selanjutnya, ketentuan terkait ujroh. Ujroh boleh dalam bentuk uang atau selain uang.
Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan, dan ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap, atau angsur sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada ketentuan terkait uang muka dan jaminan. Dalam akad al-ijar al-mausufah fi dhimmah dibolehkan adanya uang muka atau uang kesungguhan yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi oleh pemberi sewa atas biaya-biaya atau kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan peran sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa apabila akad al-ijar al-mausufah fi dhimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa. Dalam akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah dibolehkan adanya jaminan atau lahan yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum. Selanjutnya adalah penerapan akad al-ijarah mausufah fi dhimmah. Penerapan al-ijarah al-mausufah fi dhimmah untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Pada hari yang sama, Dosen MUI menetapkan fatwa ijarah mausufah fi dhimmah. Itu juga bersamaan dengan Dosen MUI menetapkan fatwa bahwa penerapan ijarah mausufah fi dhimmah untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun, jika melihat pertimbangan penerapan fatwa tersebut adalah didasarkan pada permohonan fatwa untuk KPRIB Indian dan dari Bank Permata Syariah, bahwa fatwa tersebut akad IMFT ini atau ijarah mausufah fi dhimmah menjadi akad pelengkap dari akad musyarakah mutanaqisah atau ijarah mutahidatain. IMFT ini menjadi solusi akad pembalian keuntungan bagi bank dapat dilakukan jika rumah tersebut belum dibangun. Pembiayaan perumahan dengan pola musyarakah mutanaqisah adalah implementasi perbankan syariah diwujudkan dalam akad antara bank syariah dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan suatu barang, di mana aset tersebut menjadi milik bersama. Selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah modal kepada bank untuk membeli bagian atau porsi tertentu dari objek yang diperjanjikan. Dalam suatu pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah terdapat bagi hasil yang harus diberikan atas usaha tertentu. Oleh karena itu, pembelian suatu rumah berdasarkan prinsip musyarakah juga harus menghasilkan keuntungan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka akad musyarakah mutanaqisah dapat dikombinasikan dengan akad ijarah, di mana ujrah dari akad ijarah tersebut menjadi keuntungan yang selanjutnya akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika pembiayaan dilakukan terhadap rumah yang sedang dibangun, maka ijarah tidak dapat diterapkan karena manfaat atas barang atau usufruk belum dapat diserahkan kepada penyewa pada saat akad. Yang dapat berdasarkan alasan tersebut, maka akad yang digunakan untuk sewa rumah yang sedang dibangun adalah akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah. Melalui penerapan akad IMFT ini, walaupun barang yang hendak disewa belum ada, namun transaksi sewa menyewa sudah dapat dilakukan di depan, sehingga selama rumah sedang dibangun, pembayaran angsuran oleh nasabah yang menjadi keuntungan bank sudah dapat dilakukan. Yang kedua, ada penerapan al-ijarah mausufah fi dhimmah untuk pembiayaan proyek. Di Indonesia, akad IMFT ini belum pernah diterapkan untuk skema pembiayaan proyek yang besar, sedangkan di luar negeri IMFT ini sudah diterapkan untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar, seperti proyek infrastruktur. Beberapa contoh penerapan akad IMFT untuk pembiayaan proyek infrastruktur adalah proyek pembangunan Traleh Container Port di Djibouti. Proyek ini melibatkan sindikasi dua sistem perbankan yang berbeda, itu antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Untuk skema ini sering disebut dengan multi-transaction. Skema pembiayaan syariah yang digunakan dalam proyek tersebut adalah kombinasi antara akad musyarakah, istisna, dan IMFT. Penerapan IMFT untuk pembiayaan proyek pada umumnya dikombinasikan dengan akad istisna. Akad istisna digunakan untuk pemesanan atas suatu barang tertentu yang dibuat oleh Sonic. Skema istisna IMFT dilakukan dengan cara pihak bank memesan barang kepada perusahaan pelaksana proyek untuk dimiliki pihak bank. Akad istisna merupakan akad jual beli, oleh karena itu akan terjadi peralihan kepemilikan atas aset proyek yang dibiayai kepada pihak bank. Setelah kepemilikan aset tersebut berada pada pihak bank,
maka pihak bank dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada perusahaan pelaksana proyek, dan perusahaan tersebut diwajibkan membayar ujrah atau sewa kepada pihak bank yang akan menjadi keuntungan bagi bank. IMFT menjadi solusi ketika pembiayaan proyek yang membutuhkan dana sangat besar dan modal bank syariah yang terbatas. Karena kecukupan modal perbankan syariah terbatas, maka skema multi transaction atau perbankan konvensional tidak dapat dihindarkan. Melalui IMFT ini, ujrah yang menjadi keuntungan bank dapat disesuaikan dan skema pengembalian keuntungan bank dapat disesuaikan dengan skema pengembalian keuntungan bank konvensional. Karena penetapan ujrah lebih fleksibel dan dapat ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam melakukan ujrah, pihak bank syariah dapat menjadi LIBOR sebagai benchmark, sehingga pembayaran angsuran antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai rate yang ekuivalen. Skema istisna IMFT untuk pembiayaan proyek juga lebih fleksibel dibandingkan dengan melalui penerapan murabahah, karena skema murabahah hanya terbatas pada pembelian barang-barang yang ada untuk kebutuhan proyek, sehingga jasa konstruksi tidak termasuk dalam objek murabahah. Hal ini menjadikan melalui skema istisna IMFT, porsi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek dapat lebih besar dibandingkan dengan skema murabahah. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang pengertian ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu dengan perjanjian di awal untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi diakhiri dengan pindah alih kepemilikan kepemilikan objek sewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama itu ada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi yang artinya, dan jika kamu ingin menyusahkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua ada Al-Hadis. Yang berbunyi, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kesimpulan hadis, pembayaran sewa tanah harus dengan mata uang emas dan perak. Tidak boleh membayar sewa tanah dengan tanaman yang tumbuh. Selanjutnya rukun ijarah muntahiyah bitamlik. Mustajir yaitu pihak yang menyewa atau dikenal dengan lesi, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam aplikasi perbankan, penyewa adalah nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau muajir, dikenal dengan lisor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga ada barang atau objek sewa. Muajir adalah barang yang disewakan biasanya dalam bentuk aset tetap yang berwujud. Yang keempat ada harga. Sewa manfaat. Sewa ujroh adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh wajir. Yang kelima ada ijab qabul. Ijab qabul adalah serah barang terima. Selanjutnya ada syarat ijarah muntahiyah bitamlik, diantaranya kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, makjur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik harus diberikan oleh lesi kepada lesor. Selanjutnya, aplikasi ijarah muntahiyah bitamlik dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, nasabah menjelaskan kepada bank bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode ijarah ia ingin memiliki. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian, bank setuju akan penyewa aset itu kepada nasabah. Selanjutnya, apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut. Untuk selanjutnya, bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah. Selanjutnya ada contoh ilustrasi pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Arif ingin memiliki mobil pribadi untuk mendukung kegiatannya dalam menjalankan bisnis konveksinya. Mobil yang rencananya dibeli oleh Arif adalah Toyota Innova dengan harga 250 juta. Arif hanya memiliki dana sebesar
100 juta. Maka Arif mengajukan pembiayaan ijarah mutayyib tamlik ke Bank Syariah sebesar 150 juta dengan masa sewa selama 3 tahun. Setelah Bank Syariah melakukan evaluasi dan layak untuk dibiayai, maka Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada Arif dengan akad ijarah mutayyib tamlik. Dari ilustrasi di atas, misalnya Bank Syariah akan menyewakan kepada Arif dengan harga biaya sewa sebesar 5 juta per bulan, maka dapat dibuat rincian perhitungan sebagai berikut. Harga beli objek yang disewakan yaitu 250 juta. Harga sewa bank kepada nasabah yaitu 280 juta. Pembayaran sewa pada awal perjanjian adalah 100 juta. Sisa pembayaran selama 36 bulan adalah sebesar 180 juta. Jadi, biaya sewa setiap per bulan yang harus dibayar oleh Arif yaitu hasil perhitungan dari 180 juta dibagi 36 yaitu sisa masa sewa Rp 5 juta per bulan. Selama masa sewa, Kijang Innova atau objek sewa adalah milik Bank Syariah. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar biaya sewa atau menunda pembayaran biaya sewa, maka akan dilakukan musyarakah untuk menyelesaikannya. Namun bila nasabah tidak lagi membayar biaya sewa untuk seterusnya, maka bank bisa menarik kembali objek sewa dari nasabah. Selama masa sewa belum berakhir, objek sewa menyewa masih menjadi milik pihak yang menyewakan, sehingga apabila terjadi prestasi tidak ada pembayaran sewa, maka pihak yang menyewakan bisa mengambil kembali objek sewa menyewa. Bank Syariah adalah pemilik objek sewa menyewa, sehingga sebelum masa sewa berakhir dengan pembayaran yang kepemilikannya dari Bank Syariah ke nasabah pada akhir masa sewa, karena adanya opsi dari penyewa untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Setelah pembayaran biaya sewa yang ke-38, itu total biaya sewa yang dibayar sebesar 280 juta, maka objek sewa menjadi milik penyewa. Penyewa akan memiliki objek barang yang disewa pada saat akhir masa kontrak sewa menyewa. Dalam hal ini, nasabah akan memiliki seutuhnya objek sewa apabila telah membayar lunas sesuai dengan masa sewa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.